Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'al huda amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat, dan semoga kita termasuk dalam umatnya di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ainiatul Badriyah, NIM 53020210013 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Maksud dari adanya video ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Falsafah Al-Quran. Baik, selanjutnya yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yaitu falsafah hukuman. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, perlu diketahui bahwasanya hukuman dalam Islam itu menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan. Selain itu, dengan sistem yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta ijtihad ulama yang menekankan pada kebijaksanaan dan keadilan. Lalu pertanyaannya, kenapa ada hukuman dalam Islam? Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama untuk menjaga ketertiban masyarakat, baik melindungi hak individu maupun kelompok, serta memberikan kesempatan atau peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, bertaubat dan memperbaiki diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksaan atau pembalasan kejahatan. Kemudian menurut para ahli fikih atau fuqaha, hukuman diartikan sebagai pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran kejahatan pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Baik, selanjutnya menurut Abdurrahman Sholeh Abdullah, beliau berpendapat bahwasanya hukuman itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu hudud, yang kedua qisas, dan yang terakhir itu ta'zir. Yang pertama yaitu hudud. Hudud sendiri merupakan jamak dari kata had yang artinya pencegahan. Kemudian hukuman ini adalah hukuman atau sanksi kejahatan yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara hak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus kepada kejahatan yang sama. Yang termasuk dalam kategori hudud itu seperti zina. Zina sendiri dibagi menjadi 2, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kemudian yang termasuk dalam hudud lagi yaitu mencuri. Dan ada juga yaitu minuman keras. Bahwasanya pelanggaran-pelanggaran itu telah ditetapkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib hukumnya untuk melaksanakannya. Selanjutnya kategori yang kedua adalah qisas. Qisas secara bahasa berarti mengikuti, sedangkan secara istilah yaitu pelaku perbuatan kejahatan dibalas dengan perbuatan yang serupa. Misalnya membunuh dibalas dengan membunuh, melukai anggota badan dibalas dengan melukai anggota badan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Mustafa Al-Khin dalam bukunya Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhab Al-Imam Syafi'i menuliskan bahwasanya qisas adalah perbuatan pembalasan korban terhadap pelaku kejahatan yang setimpal, seperti perbuatan pelaku tadi membunuh atau melukai anggota tubuh orang lain. Baik, kemudian kategori yang ketiga yaitu ta'zir. Ta'zir sendiri secara bahasa merupakan kata jadian masdar dari fi'il madhi azaro. Secara bahasa berarti pendidikan atau al-ta'dib atau al-ta'dib. Imam Nawawi
mengatakan takzir adalah hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana maksiat di mana syariat tidak menentukan ketentuannya atau jenis sanksinya atau telah ditentukan hukumannya tetapi tidak terpenuhi syaratnya. Misalnya berjumpa dengan lawan jenis tetapi tidak sampai berbuat zina. Contoh lain, misal dalam suatu pesantren atau apapun membuat hukuman tersendiri terhadap suatu pelanggaran, saya tidak jamaah atau pulang terlalu larut karena hukuman tersebut tidak ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu manusia sendiri yang menetapkan hukumannya dengan maksud pendidikan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Baik, kemudian dilihat dari sudut pandang sasarannya, hukuman atau sanksi dalam Islam itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukuman badan, yang kedua hukuman jiwa, dan yang ketiga adalah hukuman harta. Yang pertama yaitu hukuman badan. Hukuman badan adalah hukuman yang dijatuhkan atas jasad atau badan manusia tersebut, seperti hukuman mati, hukuman cambukan, penjara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukuman jiwa. Hukuman jiwa adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak mengenai badannya, namun jiwanya, seperti nasihat, ceramah, atau celaan. Contoh pelaku kejahatan misal mengganggu warga sekitar, terlalu mengeluarkan suara yang begitu keras sehingga mengganggu para tetangga. Kemudian hukumannya tidak berupa hukuman badan namun hukuman jiwa seperti nasihat atau celaan, seperti itu. Kemudian kategori yang ketiga yaitu hukuman harta. Hukuman harta sendiri yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, misalnya hukuman diat, denda atas perampasan harta, dan lain-lain. Baik, selanjutnya mengenai dalil Al-Quran mengenai hukuman dalam Islam. Yang pertama yaitu An-Nisa ayat 14 yang menjelaskan mengenai hukuman bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW dan yang melanggar ketentuan-ketentuannya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 14 ini yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Baik, selanjutnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 2 yang berisi hukuman bagi pelaku zina. Quran surat Nur ayat 2 ini yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Baik, kemudian yaitu hikmah adanya hukuman dalam Islam. Yang pertama yaitu untuk mencegah manusia dan menahan manusia daripada mendekati perbuatan jenayah. Jadi adanya hukuman ini bisa mencegah atau menahan manusia dari berbuat kejahatan. Itu maksudnya jika ada orang yang udah berniatan untuk berbuat jahat, mereka akan berpikir 2 kali, bahkan berpikir berkali-kali untuk tidak melakukan kejahatan itu, karena hukuman atau sanksi yang diberikan itu benar-benar berat dan dapat merugikan diri sendiri. Jadi adanya hukuman ini membuat manusia yang tadinya sudah berniat jahat untuk tidak melakukannya. Jadi hikmah hukuman yaitu untuk mencegah dan menahan manusia daripada berbuat jahat. Kemudian memelihara masyarakat dari kefasadan atau kerusakan. Pencegahan tadi
maka akan menimbulkan dampak lagi, yaitu untuk memelihara manusia dari berbuat kerusakan karena mereka takut untuk melakukannya karena hukumannya memang berat. Dan yang selanjutnya yaitu mensucikan daripada dosa dan noda. Ketika pelaku kejahatan sudah melakukan kejahatan kemudian diberi sanksi, misalnya di penjara, maka hikmahnya tidak semua mungkin pelaku kejahatan akan introspeksi diri dan menyadari diri sendiri bahwasanya kejahatan yang dilakukan itu benar-benar dosa dan mereka akan memohon ampun kepada Allah. Jadi hukuman itu memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menyadari atas kejahatannya, kemudian memberi kesempatan untuk bertaubat atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian ada untuk mengawal 5 tujuan mutlak yang menjadi tunjang kesejahteraan dan keamanan seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Pasti audiens sudah tidak asing lagi dengan 5 perkara mutlak ini. Ada apa saja? Yaitu menjaga agama. Jadi hukuman itu dimaksud untuk menjaga agama agar merawat agamanya bagus, terhindar dari banyak kejahatan. Karena jika kita memberikan hukuman atau sanksi, jika ada kejahatan, ada hukuman atau sanksi, maka pelaku kejahatan akan jera, yang hanya berniat akan tertahan untuk tidak melakukan kejahatannya. Ada juga mengawal jiwa, yaitu untuk menjaga jiwa kita daripada berbuat jahat. Ketika kita sudah terlanjur berbuat kefasikan atau jenayah, ya memelihara jiwa kita dari hukuman yang ada. Ada juga mengawal akal pikiran kita, mengawal harta benda, seperti pelaku kejahatan yang sudah mendapatkan sanksi berupa denda itu bisa terjaga karena tertahan niat buruknya untuk melakukan kejahatan. Kemudian mengawal atau menjaga keturunannya. Selanjutnya yaitu untuk menimbulkan rasa takut kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan dan rasa jera bagi pelaku kejahatan. Jadi poinnya di sini bahwasanya untuk menimbulkan rasa takut untuk orang awam yang tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan atau orang awam yang udah berniat untuk melakukan kejahatan, itu menjadi menimbulkan rasa takut karena emang hukumannya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, maka dari itu mereka takut dan tidak melakukan kejahatan itu. Selanjutnya yaitu rasa jera bagi pelaku kejahatan. Bagi orang-orang yang sudah melakukan kejahatan dan diberikan hukuman atau sanksi, mereka diharapkan menjadi jera atau takut untuk mengulangi perbuatan tersebut karena hukuman tersebut terhitung berat. Jadi mereka jera, tidak akan melakukan kejahatan yang sama. Baik, kesimpulan dari pembahasan pada video kali ini yaitu bahwasanya hukuman atau sanksi adalah pembalasan yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Abdurrahman Sholeh Abdullah, Islam membagi 3 kategori hukuman, yaitu ada qisas, yaitu pembalasan yang setara tadi, kemudian ada hudud, ada taksir yang dimaksud untuk pendidikan. Kemudian hikmahnya tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk mencegah manusia dan menahan manusia dari perbuatan kejahatan, memelihara masyarakat dari kefasadan, dan mensucikan daripada dosa dan noda. Ada juga untuk mengawal 5 hal mutlak, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga harta benda, dan menjaga keturunan. Kemudian untuk menimbulkan rasa takut kepada orang awam akibat hukuman yang dikenakan dan rasa jera bagi pelaku kejahatan. Maka dari itu Islam sudah mengatur hukuman atas
semua pelaku kejahatan. Maka sebagai orang yang bertakwa, hendaklah kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.